Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-16. Bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada kesempatan berrahmat ini berbicara mengenai arti dan pentingnya nilai dari sebuah tanggung jawab. Baik tanggung jawab sebagai utusan atau gembala, sebagai aparat pemerintah, kepala keluarga, maupun sebagai masyarakat pada umumnya. Kita dituntun untuk melakukan segala bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan berlandaskan belas kasih. Saudara-saudari seiman, bacaan Injil kali ini mengajarkan kita banyak hal tentang nilai-nilai kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa terkadang dalam menjalani hidup, kita seringkali larut dalam kesibukan-kesibukan duniawi semata, tenggelam dalam hasrat kemanusiaan kita, sehingga kita cenderung melupakan serta mengabaikan kehidupan rohani kita. Sulit memberi waktu dan kesempatan untuk membangun relasi dengan Tuhan, baik itu secara pribadi maupun di tengah keluarga kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih,
para murid yang sudah menunaikan tugasnya diajak oleh Yesus untuk berkumpul. Yesus membawa mereka ke tempat yang sunyi, sepi, mengambil jarak dari keramaian, sehingga Yesus lebih intensif memberi mereka santapan rohani. Setelah bekerja, para murid memang membutuhkan istirahat. Namun Yesus menginginkan para murid beristirahat sambil menyantap sabda-sabdanya. Yesus memilih tempat sunyi juga sebagai proses pembentukan kemuridan, sehingga mereka semakin mendalam mengenal dan memahami maksud Yesus akan tugas perutusan yang hendak mereka emban. Saudara-saudariku yang seiman, kadangkala tujuan hidup yang hendak kita jalani dan kita rancang tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya harapan-harapan yang sudah kita bangun gagal karena kehadiran sesama kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Yesus terlebih dahulu telah mengalaminya dan memberi contoh untuk kita teladani. Yesus mengurungkan niatnya untuk menikmati kesunyian bersama para muridnya. Ketika melihat orang banyak berbondong-bondong datang hanya untuk mendengarkan pengajarannya, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat kerumunan orang banyak layaknya domba yang tak bergembala. Saudara-saudari, di sini tampak sisi kemanusiaan Yesus yang dilukiskan oleh penginjil Markus. Yesus ditampilkan sebagai tokoh ataupun pribadi yang dipenuhi dan digerakkan oleh cinta dan belas kasih. Orang banyak yang ingin mendengar pengajarannya yakin dan percaya bahwa Yesus adalah gembala dan pemimpin yang sesungguhnya, yang tidak pernah mereka dapatkan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Melihat sikap Yesus yang demikian, semakin terang untuk kita bahwa Yesus sangat menghargai usaha dan niat baik setiap umatnya, tanpa mengukur besar atau kecilnya usaha tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah Allah, tempat kita melabuhkan harapan dan tujuan hidup. Hanya Yesus yang mampu menjawab segala bentuk kekhawatiran kita akan dunia ini. Ia mampu melepaskan dahaga kita, memberi kita pedoman hidup, memberi kita kekuatan, serta memulihkan segala harapan dan menjadikannya baru. Kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus hendaknya bertindak dan bersikap seperti Kristus. Ada kalanya kita harus berani meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kita demi membangun relasi yang intim dengan Allah. Yesus yang kita imani sebagai Allah tidak pernah melarang kita untuk bekerja keras. Akan tetapi, Ia juga mengharapkan kita untuk tidak melupa beristirahat, supaya bisa berelasi dan berkomunikasi dengannya lewat doa-doa kita. Saudara-saudari yang seiman, setiap orang membutuhkan istirahat. Akan tetapi istirahat bukan berarti terhentinya pelayanan. Yesus dan para murid adalah salah satu tim. Mereka saling berbagi tugas, sehingga kebutuhan istirahat dan pelayanan kepada orang banyak dapat terpenuhi.
Kehidupan di dalam keluarga Kristiani pun hendaknya demikian. Kiranya setiap anggota keluarga saling bekerja sama satu dengan yang lain sebagai satu tim, sehingga kebutuhan jasmani dan rohani dapat dipenuhi berkat kerjasama yang berlandaskan belas kasih. Belas kasih akan semakin sempurna jika kita satukan dengan belas kasih Allah yang dibangun lewat kehidupan doa. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Engkau telah mengasihi orang banyak. Engkau memberi mereka pedoman hidup lewat sabda-sabdamu. Bantulah kami umat-Mu yang sedang mengalami krisis akibat wabah COVID-19. Sehingga dengan rahmat-Mu, iman kami semakin dikuatkan, serta menyadarkan kami bahwa Engkaulah tempat beristirahat yang sesungguhnya. Engkaulah gembala yang baik, yang tak pernah membiarkan domba-domba-Mu tersesat dan menderita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.